adik-adik semuanya. Ketemu lagi bersama Kak Sri dalam acara Sekolah Minggu GKI Gracia. Baiklah adik-adik, kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi satu pujian yang mengatakan Yesus cinta semua anak. Tepuk tangan ya di rumah. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang mengatakan baca kitab suci. Adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong kami sudah bernyanyi dan sebentar kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Kiranya kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semuanya. Haleluya, amin. Kita sudah melihat banyak hal keren di petualangan ini yang harusnya aku tulis semua. Ini waktu yang tepat untuk pena listrik bulu angsa 3000. Untuk menulis sesuatu. Tapi tunggu dulu, ini bukan pena listrikku. Bukan ini. Bukan. Sambil aku mencari pena listrikku, coba kalian lihat. Apa yang bisa kalian pelajari dari Wahyu? Enggak, bukan ini. Ini apa lagi? Ini juga bukan. Bukan ini juga. Enggak ketemu. Hai, aku Joy. Petualangan yang luar biasa kan bersama Superbook? Kita ada di luar ruangan tahta surga pada akhir zaman. Roh Kudus membawa Yohanes ke surga agar dia bisa mencatat penglihatan yang dia lihat di sana. Yohanes adalah rasulnya Yesus, juga penulis kitab Yohanes. Dia adalah saksi dari penyaliban Yesus. Banyak rasul yang meninggalkan Yerusalem karena di sana banyak orang Kristen disiksa. Yohanes dalam perjalanan ke Efesus, tempat dia memimpin seluruh gereja di provinsi Asia yang sekarang ada di Turki Barat. Ada 7 gereja berkembang di Asia kecil, semuanya ada di kota penting. Orang Kristen di sana menghadapi kekerasan dari pemerintah Roma dan para penyembah Allah lain. Selain menulis gambaran masa depan di kitab Wahyu, Tuhan memerintahkan Yohanes menulis surat yang mendorong dan mengingatkan 7 gereja itu. Gereja pertama ada di Efesus, ibu kota provinsi Asia.
Salah satu dari 7 keajaiban dunia adalah kuil Dewa Artemis yang ada di Efesus. Ini adalah gambaran seperti apa bentuk bangunannya. Yang tersisa cuma dasar dan 1 pilar saja. Panjang kuil itu 425 kaki, lebarnya 220 kaki, dan tingginya 60 kaki, lebih besar dari lapangan rugby. Di abad ke-6, Yustianus pertama membangun basilika atau gereja di Efesus, di mana Yohanes dan temannya dikuburkan. Sampai sekarang, sisa-sisa gereja itu masih ada. Gereja kedua yang ditulis di Wahyu adalah Smyrna. Kota modern Izmir dibangun dari sisa-sisa Smyrna kuno. Salah satu murid Yohanes, Polikarpus, adalah uskup dari Smyrna dan dibunuh di sana pada abad kedua. Yohanes juga memberi pesan untuk gereja di Pergamus. Orang Roma menganggap kaisar sebagai Tuhan. Kepercayaan ini disebut pemuja pemerintah dan sangat kuat di Pergamus. Kota Bergama berdiri di samping reruntuhan Pergamus. Tiatira, kota selanjutnya dalam catatan Yohanes, sekarang jadi kota modern Akisar. Lydia, wanita yang menjadi Kristen di bawah didikan Paulus, berasal dari Tiatira. Selanjutnya, Yohanes menyebut gereja di Sardis. Sardis adalah kota yang makmur dengan bisnis pakaian yang terkenal dan jalur perdagangan. Ahli sejarah menemukan sisa dari kuil besar di Sardis. Pesan Yohanes yang selanjutnya untuk Philadelphia. Kota ini harus dibangun lagi karena gempa bumi menghancurkan kota ini di abad 17. Yang terakhir, Yohanes menyebut gereja di Laodikia, kota yang menjadi pusat penyimpanan dan keuangan. Arkeolog baru-baru ini menemukan banyak kuil, jalan, dan bangunan yang akan segera mengungkapkan banyak hal di Laodikia. Ayo kita uji apa yang sudah kita pelajari. Coba pilih apa yang sudah Alkitab katakan tentang iblis. A. Bapa segala dusta. B. Penggoda. C. Musuh. Atau D. Semua tepat. Jawaban yang tepat adalah D. Semua tepat. Setan adalah sosok yang kuat di dalam Alkitab, bertingkah sebagai penggoda dan penuduh. Dia juga dikenal sebagai penguasa dunia dan penguasa kegelapan. Kabar baiknya adalah kekuatan iblis segera berakhir. Bahkan sekarang, Roh Kudus dalam kita lebih kuat dari yang iblis miliki. Jangan takut. Aku tak akan pernah meninggalkan atau mengabaikanmu. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Alkitab, di mana kita bisa menemukan Yesus di surga? A. Di kaki murid-muridnya. B. Sebelah kanan Allah. C. Sebelah kiri Allah. Atau D. Di gerbang surga. Jawaban yang benar adalah B. Sebelah kanan Allah. Untuk ada di sebelah kanan raja, berarti orang itu harus memiliki pengaruh atas raja. Yesus yang rela mati karena kasihnya, dibangkitkan dari kematian dan akan mengalahkan iblis dalam perang terakhir. Yesus yang sama juga akan mengambil tempatnya di sebelah kanan Allah, memerintah bersama Bapa selamanya. Penglihatan yang Yohanes dapat dari surga dituliskan dalam Kitab Wahyu. Aku mencatat penglihatanku tentang masa depan demi kebaikan umat manusia. Oh, apakah itu pena generasi pertama? Klasik! Tuhan memerintahkan Yohanes untuk menuliskan apa yang dia lihat ke dalam gulungan. Gulungan kitab dibuat dari lembaran papirus. Sejenis kertas direkatkan lalu digulungkan pada kayu. Kalian bisa lihat murid Roma membaca gulungan yang dibuat sejak abad kedua. Lukisan dari Pompei ini menggambarkan jenis-jenis media tulis yang ada saat itu. Yohanes menggunakan alat tulis dari kayu kecil dengan ujung lancip. Untuk menulis di gulungan, dia harus mencelupkan alat tulis ke tinta yang ditempatkan di mangkuk kecil. Yohanes menulis Kitab Wahyu dari Patmos, daerah lepas pantai Turki. Roma menggunakan pulau ini sebagai penjara, terutama untuk tawanan politik. Yohanes dikirim ke Patmos untuk bertahan dalam keyakinannya pada Yesus. Pemimpin Roma ingin semua orang menyembah kaisar, pemimpin mereka sebagai Tuhan.
Orang Kristen yang mengakui Yesus adalah Tuhan menantang kekuasaan kaisar. Banyak yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Beberapa bahkan dibunuh demi keyakinannya. Yohanes menulis tentang Antipas, orang Kristen yang dibunuh di Pergamus. Seraya Yohanes berdoa di Patmos, dia dibawa ke ruang tahta Allah. Menakjubkan. Kedengarannya seperti roh Tuhan yang membawa aku ke sini. Keren kan? Ketika hidupnya dalam pengasingan dan bahaya, Yohanes fokus mendengarkan suara Tuhan dan menulis penglihatan yang Roh Kudus berikan padanya. Meskipun Yohanes adalah tahanan dan terancam karena keyakinannya, dia tetap kuat karena mengingat janji Yesus. Tapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seberapapun kerasnya yang dia hadapi, Yohanes tahu pada akhirnya Yesus akan memulihkan semuanya. Dan Tuhan akan menghapus air mata mereka. Tak ada lagi kematian, kesedihan, atau tangisan. Tak ada lagi kesakitan, karena semua yang lama telah berlalu. Kita juga bisa teguh dalam iman kita karena Yesus bersama kita. Kita hanya harus mengingat betapa luar biasanya kasih Tuhan. Taatlah pada Roh Kudus dan setialah sampai akhir. Super ayat kita hari ini adalah Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Hah, harusnya ada di sini. Aha, aku tahu akhirnya pasti baik. Terima kasih sudah bergabung. Ingat untuk menolong orang dan menunjukkan kasih Tuhan. Sekarang aku harus cari kertas. Yah, bukan ini. Bukan kertas. Tidak, bukan juga. Semoga saja ini.